Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang dan ketemu lagi nih dengan saya Kak Bona yang akan menjadi host dalam dialog Happy Seat kali ini. Nah, kebetulan banget nih Happy Seat punya kenalan nih. Kak Bona juga punya kenalan, pernah magang maksudnya di EduTech, salah satu EduTech di Jogja, dan salah satu timnya, salah satu rekan Kak Bona adalah Kak Ageng ini, dan Kak Ageng ini ada di tim kurikulum juga bersama Kak Bona waktu itu di Widya Edu. Widya Edu adalah sebuah startup pendidikan online yang memang menyediakan jasa pendidikan daring yang memang sekarang saat ini dibutuhkan untuk teman-teman siswa dan juga teman-teman para guru untuk menyediakan layanan pendidikan jarak jauh ini. Saya sapa dulu Kak Ageng. Halo Kak Ageng. Halo Kak Aduh. Bona, kangen Seger sekali. nih ya, udah lama nggak ketemu. Lama nggak tatap muka dengan Kak Oke, Bona. sebelum itu mungkin Kak Ageng boleh perkenalan diri dulu. Kak Ageng sebagai tim di Widyadu seperti apa, kemudian Kak Ageng punya kepedulian apa di bidang pendidikan ini. Monggo Kak Ageng. Terima kasih Kak Bona. Halo rekan-rekan semua di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Saya Ageng, lengkapnya Ageng Triyono. Ya. Saya sebagai kurikulum researcher di Widya Edu. Tentunya Kak Bona sudah sangat memahami tugas saya apa saja sehari-hari. Ya. Ada beberapa program, ada beberapa proyek yang kami kelola, kami kembangkan. Ya. Salah satunya kami melakukan pendampingan belajar ya melalui kelas intensif. Saya kebetulan di sana sebagai PIC-nya. Kami setiap hari mengelola bagaimana adik-adik bisa belajar secara interaktif. Kami pertemukan dengan para tutor, dengan inspiring tutor, yang juga Kak Bona sudah banyak mengenal. Para inspiring tutor itu, ya kami melaksanakan tugas itu dengan senang hati, dengan riang gembira, ya, sebagai bagian dari ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Mungkin itu Kak Bona, secara singkat. Ya, jadi ini teman-teman semuanya, mungkin saya pernah bergabung di Widya Edu dan juga Widya Edu udah 1 tahun ya Kak Ageng ya gitu. Betul sekali Kak Bona, kami Ya, genap 1 tahun pada 2 Juni kemarin. Iya, jadi Widya Edu udah 1 tahun. Nah, dampaknya apa sih? Mungkin menurut Kak Ageng kan udah cukup lama bergabung di Widya Edu, dengan sekarang hadirnya Widya Edu sebagai startup pendidikan online, menghadirkan layanan pendidikan online di masa-masa pandemi seperti ini yang memang agak sulit untuk mengadakan pendidikan secara tatap muka gitu. Ya, langsung Kak Bona. Silakan. Oke, baik. Betul sekali Kak Bona, memang pandemi ini sampai dengan hari ini kita belum tahu ya kapan akan berakhir, dan tentunya program yang dikelola oleh Widya Edu maupun EduTech lain terkait dengan pembelajaran daring ini sangat-sangat membantu ya. Dalam hal ini kita, kalau kita mau jujur, maka yang kita laksanakan saat ini adalah benar-benar membantu pemerintah. Ya. Secara konstitusional yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan adalah pemerintah. Ya. Dalam hal ini yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Nah, dengan adanya pandemi tentunya EduTech mengambil peran yang cukup signifikan. Kak Bona tahu persis itu, ya, di mana para murid kita tidak lagi dengan alasan protokol kesehatan tidak lagi hadir di kelas secara tatap muka dengan para guru. Nah, ini memberikan dampak sedikit banyak, dampaknya tentunya porsi-porsi pembelajaran, porsi-porsi pengetahuan yang mestinya didapatkan oleh murid-murid kita di sekolah menjadi terkurangi. Nah, dengan kehadiran EduTech, termasuk kehadiran kami Widya Edu, tentunya kekurangan ini bisa kami tambah begitu. Bisa kami lengkapi apa itu yang menjadi kekurangan para murid yang belum didapatkan di sekolah, maka menjadi tugas kita semua untuk kemudian menyeimbangkan ya bagaimana pembelajaran yang seharusnya benar-benar berjalan normal sebelum pandemi dengan kehadiran EduTech termasuk Widya Edu itu seluruh kebutuhan bisa terfasilitasi. Ya. Artinya pelayanan dengan adanya EduTech ini, pelayanan di sekolah bisa
tercukupi ya, yang tidak bisa secara tatap muka bisa tercukupi dengan hadirnya kita para insan-insan edutech begitu. Nah, komitmen Widya Edu tentunya kita sama-sama ya dengan edutech lain, kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, khususnya anak-anak muda yang sampai dengan hari ini kita sudah banyak mendapatkan kabar bahwa kalau dari sisi persentase ini adalah jumlah anak muda ini adalah jumlah yang paling banyak atau yang sering kita sebut dengan bonus demografi begitu ya, Kak Bona dan rekan-rekan semua. Nah, bagaimana kemudian bonus demografi ini ketika tidak dikelola? Apalagi dengan adanya pandemi, kita tidak ingin mendapatkan sebuah lost generation ya di masa mendatang. Dengan adanya pandemi, terus adik-adik kita, adik dan keponakan kita mendapatkan porsi belajar yang tidak sebanyak kita. Maka dengan hadirnya edutech ini, mudah-mudahan anak-anak muda, adik keponakan kita yang menjadi bagian dari bonus demografi ini bisa terkelola secara baik dari sisi pendidikannya. Begitu Kak Bona. Kemudian tadi kalau Kak Bona menanyakan mungkin apa saja yang sudah dilakukan oleh Widya Edu begitu ya dalam selama setahun, dan kemudian bagaimana penerimaan masyarakat dengan hadirnya Widya Edu. Alhamdulillah Kak Bona tahu sendiri ini kita mendapatkan respon yang cukup bagus ya. Ya, ketika Kak Bona mungkin menjadi moderator webinar bersama kami, ya peserta kita, rekan-rekan sekalian, ketika webinar alhamdulillah bisa mencapai angka di atas 1000 ya, bisa dikatakan ribuan, dan itu semua sudah menjangkau. Sampai dengan hari ini kita sudah menjangkau seluruh kota di Indonesia, Kak Bona. Ya. Bahkan dalam 1-2 seminar, atau bahkan setiap kali kita membuat webinar, ada saja peserta yang dari luar negeri, Kak Bona ya. Ya, jadi kita cukup bagus sambutan masyarakat untuk menerima Widya Edu, termasuk juga para user yang sudah bermitra dengan kami, adik-adik yang sudah belajar bersama kami juga cukup bagus hasilnya Kak Bona. Mungkin Kak Bona tahu persis yang kita kelola salah satunya adalah program intensif. Dengan program itu alhamdulillah kita juga sudah mengantar adik-adik kita untuk lolos masuk PTN melalui jalur prestasi atau SNPTN Kak Bona. Alhamdulillah. Jadi di 1 tahun pertama kita cukup diterima dan sedikit banyak sudah bisa memberikan kontribusi terhadap user, adik-adik yang menggunakan jasa kami maupun para sekolah mitra yang bekerja sama dengan kami, utamanya dalam penyelenggaraan soal-soal tryout ya Kak Bona. Artinya cukup berdampak apa yang kami perjuangkan, apa yang kami kembangkan selama ini begitu. Itu Kak Bona sementara. Oke, wah ceritanya banyak yang positif ini setelah saya keluar dari Widya Edu. Jadi saya tidak banyak menyicipi hal-hal yang positif dari Widya Edu, tapi ketika saya keluar, tapi saya cukup bangga pernah menjadi bagian dari Widya Edu. Terima kasih Kak Bona. Ikut berkontribusi, memberikan edukasi, pengertian kepada adik-adik yang mau pengen ke perguruan tinggi negeri, karena memang menurut Kak Bona juga adik-adik yang sekarang masih sekolah di bangku SMA belum punya bayangan nanti itu kayak apa ya di perguruan tinggi nanti gitu kan. Seperti apa yang kondisi yang memang akan dihadapi mereka gitu. Jadi ya cukup berkesan sih untuk bisa memberikan edukasi itu ke adik-adik kelas 3 SMA. Iya, benar, itu tugas Kak Bona dulu ya, mendampingi adik-adik untuk berkonsultasi terkait dengan pemilihan jurusan maupun pemilihan PTN yang dikehendaki. Terima kasih Kak Bona sudah banyak berkontribusi dan ikut mengantar adik-adik kita lolos PTN. Oke, mungkin yang pertanyaan yang terakhir ya, mungkin yang mau Kak Bona sampaikan ke Kak Ageng, harapan apa sih mungkin dari Kak Ageng terhadap Widya Edu, dan juga apa sih yang mungkin masih yang PR terbesar yang masih Widya Edu kejar untuk tahun berikutnya tentunya kan, karena sudah menjalani tahun 2021 dengan segala prestasinya, kemudian juga udah mengantarkan beberapa user atau murid-murid yang kelas 3 SMA udah sampai ke perguruan tinggi negeri. Tantangan apa atau harapan apa nanti yang mau dicapai Widya Edu nanti di tahun 2022 nanti? Baik Kak Bona, ya tentunya hidup ini harus menantang ya Kak Bona.
ibarat pelaut kita harus membelah lautan dan memecah karang, Kak Bona. Tentunya tantangan kami, ya meskipun kami sudah bisa menjangkau seluruh kota di Indonesia, tetapi kami lebih bersyukur kalau kami semua, para insan edutech, bisa lebih dekat dengan masyarakat, ya. Masyarakat yang membutuhkan pendidikan secara lebih mudah diakses. Tentu tantangannya adalah, dalam hal ini tantangannya adalah bagaimana kita lebih dikenal oleh masyarakat luas, terutama masyarakat terdepan, terpencil, dan terluar yang sering kita sebut sebagai 3T itu, Kak Bona. Karena sesungguhnya bagian dari masyarakat kelompok itu sesungguhnya yang membutuhkan bantuan kita, dan mereka semua punya hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan sepuasnya, sebagaimana masyarakat yang berkecukupan atau relatif tinggal di kota, ya, berkecukupan dari sisi infrastruktur wifi, sinyal dan segala macam, ya. Mereka sesungguhnya yang butuh kita bantu, Kak Bona. Jadi kalau bicara tantangan, maka tantangan kami adalah bagaimana lebih dekat dengan masyarakat, kelompok masyarakat 3T tadi itu, Kak Bona. Agar mereka bisa ikut menikmati pendidikan sepuasnya, sebagaimana Kak Bona tinggal di Jogja ini, ya. Oke, ya. Oke, kemudian Kak Bona, saya tambahkan kalau Kak Bona menanyakan harapan, ya. Tentu harapan kita semua, bagaimana kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi dengan pencapaian hasil yang lebih nyata, Kak Bona. Tentunya masih banyak yang harus kita kerjakan, ya. Masih banyak juga yang harus dikerjakan oleh pemerintah, dan pemerintah tidak cukup menyelesaikan tanggung jawabnya secara sendirian. Kita yang berdiri di luar pemerintah sebagai orang swasta nih, Kak Bona, kita juga tidak cukup hanya memberikan tepukan tangan dari pinggir lapangan, tetapi kita juga harus turun tangan, Kak Bona. Dan di era pandemi ini adalah kesempatan yang pas sekali untuk kita para insan edutech, ya, untuk benar-benar ikut turun tangan membantu program-program pemerintah, khususnya pada program aktivitas online learning. Begitu, Kak Bona. Oke, banyak banget yang Kak Ageng sampaikan ini, walaupun waktunya sangat singkat ya, karena keterbatasan waktu juga. Kangen ngopi sama Kak Bona ini. Oh iya. padahal ketemu Kak Ageng baru 2 hari ya, 2 hari awal, habis itu WFH gitu, terus nggak ketemu lagi sampai WFH 2 bulan. Oke, terima kasih Kak Ageng sudah mau berbagi, sudah mau sharing pengalaman dan juga dedikasinya terhadap dunia pendidikan. Semoga dunia pendidikan kita semakin lebih maju, lebih berkembang, dan juga lebih berdampak bagi semua masyarakat Indonesia, merata semua seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agar pendidikan kita juga menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang bisa berdaya unggul terhadap negara-negara lain di kawasan Asia atau kawasan seluruh dunia. Terima kasih Kak Ageng sudah mau berbagi, dan itu tadi secara singkat saya dialog dengan Kak Ageng. Semoga inspirasi siang ini bisa membantu teman-teman semuanya, yang terutama yang mau lulus ke perguruan tinggi negeri, supaya nanti teman-teman bisa kejar nih untuk tahun depan bisa kuliah di UGM atau UI atau perguruan tinggi negeri lainnya. Terima kasih, saya akhiri dari Kak Bona. Boleh berpesan sedikit? Apa? Silakan. Boleh berpesan sedikit? Oh, silakan, ya. Silakan. Jangan lupa rekan-rekan semua dimanapun berada, silakan untuk mengakses aplikasi kami, download dan juga gunakan fasilitas-fasilitas yang kami berikan. Karena sebagian besar juga kami berikan secara gratis. Begitu Kak Bona. Oke, ya, terima kasih. Jangan lupa download aplikasi Widya Edu ya di App Store dan juga Google Play ya. Pokoknya itu lengkap semuanya. Kalian bisa belajar sekalian main HP lah paling enggak ya gitu. Main HP yang berkualitas istilahnya seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Ageng sudah mau berbagi, dan saya akhiri untuk dialog kita siang ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa. Siang Kak Bona.